Assalamualaikum fans Dimtik SMA Negeri 1 Pasawahan, apa kabar? Di video kali ini Bapak akan menunjukkan materi praktik ya, bab analisis data yang pernah diberikan linknya pada minggu-minggu sebelumnya. Biar lebih mantap, materi ini bisa dibuka lagi oleh kalian melalui link yang ada di kolom deskripsi YouTube ini. Di video ini Bapak tidak akan mengupas banyak hal mengenai pengantar dan teori, mempertimbangkan durasi praktik di lab ya. Perlu diingat, praktik komputer mungkin tidak cukup ya 1 jam pelajaran. Jadi kalau sesi ini ternyata kalian belum selesai mempraktikkan, tidak usah khawatir, kalian tinggal simak ulang lagi video ini. Oke, jadi di video ini adalah praktiknya menggunakan program spreadsheet Excel ya, yakni mengubah data kontinu ke ordinal. Nah, ini merupakan materi yang ada di bab 4 analisis data. Bapak perlihatkan sedikit. Ya, di sini mengenai pengantar dan teori tinggal kalian baca lagi. Hanya untuk sekarang langsung aja kita ke transformasi data ya, dari data kontinu ke ordinal. Nah, kita langsung saja buka Excel. Oke. Anak-anak, ini adalah tampilan Excel ya. Jadi nanti kita praktek untuk mengubah data kontinu ke ordinalnya di spreadsheet. Apakah gerangan itu? Nah, data kontinu dapat dikatakan sebagai data yang nilai dan sifatnya berkesinambungan, dapat berbentuk pecahan atau desimal. Contohnya nilai akhir suatu mata pelajaran. Nah, sementara data ordinal dapat menyatakan tingkatan data, ya contohnya grade atau kategori ya, untuk nilai A, B, C, D, dan E misalkan. Tadi Bapak bilang kita menggunakan Excel ya untuk belajarnya. Nah, kita ulas lagi kulitnya Excel sedikit saja ya. Nah, anak-anak, untuk tampilan Excel itu sudah tidak asing lagi. Ini bisa kalian langsung beradaptasi karena mungkin waktu SMP pernah belajar ya. Dimulai dari ini ya, baris judul, title bar, kemudian di sini ada quick access toolbar. Kemudian tombol-tombol minimize, maximize, ya, cancel, ya. Kemudian ini kelompok tab toolbar ya, dimulai dari tab file, home, ya, insert, page layout. Lalu di sini kolom, indikasinya kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Ini row atau baris 1, 2, 3. Nah, lalu ini adalah cell ya, cell di name box-nya namanya B3, berarti dia titik perpotongan antara kolom B dan row 3. Nah, lalu jika selnya di drag menjadi kumpulan beberapa sel, ini dinamakan range. Nah, anak ini ada scroll between ya, untuk sheet ini atau lembar bisa ditambah menjadi sheet 2, sheet 3, juga bisa dikurangi kembali menjadi sheet 1 sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini ada scroll bar ya, untuk menggerakkan secara vertikal ke atas ke bawah, ini ke samping. Lalu ini zoom control untuk mengecilkan dan memperbesar. Dan ini adalah untuk menambah ya, udah tadi. Oke, sekarang kalian mulai memperhatikan mengenai latihan. Oke, kita akan coba praktikan transformasi data kontinu ke ordinal dengan mengubah tabel nilai akhir ya. Untuk uji coba Bapak kasih dulu 5 record atau 5 siswa. Ini untuk contoh tabel nilai akhir ya. Sebelumnya ini tidak di tengah tabel judulnya, tapi di sebelah sini.
Artinya maksud Bapak, setiap nanti kalian mengetik di Excel, misalkan ngetik tabel ini, biasakan dimulai dari A1 ya, inginnya Bapak ya. Kemudian kalian kasih antara judul dengan tabel itu jeda ya, barang satu row atau baris. Nah, baru nanti ketik dimulai dari sel A3 sampai F8 ya kalau di sini. Nah, berarti tugas kalian adalah bagaimana untuk mengisi ya nilai akhir. Nilai akhir itu melihatnya dari komponen bobot tugas 20%, lalu UTS 35%, dan terakhir UAS 40%. Yang mana nanti kalian isikan itu menjadi 20% atau 0,2, 35% atau 0,35, dan 40% 0,4. Koma di Excel di input dengan titik ya, bukan koma dalam artian seperti kita tahu koma itu ya apa, bahasa Sundanya ada curek gitu ya. Nah, lalu untuk grade ya, yang mana diisinya A, B, C, D sampai E, itu bukan langsung diketik A atau B ya dengan keyboard langsung, tapi menggunakan rumus fungsi ya, if. Oke, Bapak kasih contoh untuk yang pertama dulu, nilai akhir di sel E4. Nah, berarti kalian isi seperti biasa untuk awal rumus. Sebentar, ini diketengahan lagi judul. Oke, nilai akhir untuk E4 berarti dimulai dari bobot UTS, tugas, dan UAS ya. Maka sama dengan kurung buka, yang mana dulu? Yang tugas ya. Oke, tugas itu mana ini? C4. Nah, sudah aktif dan ininya berwarna bukan hitam. Lalu dikali C4, atau kita kasih dulu bobot C4 apa? 0,2 ya. 0,2 dikali C4. Nah, tadi makan C4 duluan, tutup. Ditambah sekarang apa? UTS. Berarti UTS itu di sini 0,35. 0,35 dikali B4. Tutup. Lalu ditambah, buka. Terakhir apa? UAS. UAS itu 0,4. 0,4 dikali D4 ya. Tutup, lalu enter. Maka hasilnya adalah 71, yang mana ini kalau dilihat aslinya itu adalah 71,00, karena kita ingin tanpa desimal, di decrease desimalnya kita klik sampai tanpa desimal. Nah, untuk yang nilai akhir sel berikutnya di bawah, karena itu rumusnya sama, hanya beda baris, kita kopikan saja. Blok dulu untuk di copy yang ini rumusnya atau formulanya, lalu klik kanan, copy, lalu kita pastekan di sini, bukan paste langsung tapi paste. Nah, ini formula. Lepas. Ya. Atau bisa juga langsung aja ditarik. Dari sini tarik, drag, lalu lepas. Ya. Maka ini yang tertampil di sini 50, tapi aslinya ini yang ada di formula bar. Ya, enter. Atau bisa aja ditunjuk misalkan di sel E6, lalu kita tekan F2 di keyboard. Nah, hasil aslinya dari apa? Kronologis input itu adalah ini. Ya, enter. Nah, sekarang kita lanjut ke grade. Nah, untuk grade ini mungkin agak panjang kita menginput sintaknya. Jadi grade itu kita kasih rentang ya, misalkan dari 85 sampai 100 yang dari nilai akhir ini dapat A, lalu 75, 84 misalkan B.
6074C, 5059D, dan kurang dari 50 itu grade-nya E. Nah, berarti rumusnya diawali dengan sama dengan dulu seperti biasa, menggunakan awalan if jika kurung buka N kurung buka yang mana? Ini ya. Berarti kalau sejajar dengan E4 berarti E4. Selnya lebih besar sama dengan 85 ya, 85 yang harus kena. Lalu koma E4 kurang dari sama dengan 100, maka tutup. Itu petik 2 dapat grade A. Petik 2 lagi ya. Nah, itu untuk satu pengaturan grade variabel yang A. If kurung buka N kurung buka E4 lebih besar sama dengan 85, E4 lebih kecil sama dengan 100, kurung tutup, koma, apit tanda petik 2A ya. Nah, berarti lanjut lagi. If kurung buka, lanjut apa? Lanjut yang pengaturan grade yang B, 75 sampai 84, berarti N kurung buka masih sama apa? E4 kurung buka sama dengan atau lebih besar sama dengan apa tadi nak? Ini 75. Lalu E4 kurang dari ini. Nah, kurang dari 85, maka hasilnya adalah grade B. Begitu ya. Lalu kita lanjutkan lagi untuk pengaturan yang C, 60 sampai 74 ya. If lalu kurung buka N kurung buka, maaf, kurung buka tadi kurung tutup, E4 ya, lebih besar sama dengan 60, E4 lebih kecil dari 75, maka hasilnya adalah C ya, gini. Lalu kita lanjut lagi untuk pengaturan grade yang D. Berarti if kurung buka N kurung buka E4 lebih besar sama dengan 50 ya, ini. Lalu 4 bentar, koma dulu. Nah, E4 kurang dari 60 ya, 59 itu kurang dari 60. Lalu E4 tutup, maaf, tutup dulu. Apa tadi grade-nya D ya, tanda petik 2 D, tanda petik 2 lagi, tutup. Lalu sisanya tidak usah menggunakan if yang terakhir ini, berarti kurang dari 50 itu pasti E, berarti langsung aja E tanda petik. Nah, ini. Nah, kita hitung yang if di sini ya, ada berapa tanda bukanya? 1, if yang kedua, if yang ketiga, dan if yang keempat. Berarti ditutup juga dengan 4 kurung tutup, 1 2 3 4, lalu enter ya. Maka itu grade-nya, walaupun di sini tertulis C tapi bukan langsung diketik C, melainkan kita pencet F2. Inilah ya kronologis dari pengaturan berdasarkan tabel ini ya. Nah, berikutnya berarti kalau udah mengisi satu sel yang di atasnya dan di bawahnya yakin rumusnya tidak jauh berbeda, hanya berbeda dari sumber ininya aja yang nilai akhir ini ya. Berarti kita kopikan aja langsung rumusnya, copy, lalu blok tempat tempelannya atau pastenya, lalu klik kanan, copy paste formula ya. Nah, ini. Lalu enter. Maka inilah ya pengaturan mengenai tabel nilai akhir untuk
nilai akhir, dan grade. Oke, jelas ya? Kalau jelas, kita mumpung masih hangat langsung dicoba aja dengan tabel nilai akhir untuk latihan. Silahkan. Ya, tinggal nanti kalian pause, lalu kalian buka ya Excel bersebelahan antara ini YouTube soal, dan kalian ketik ulang di jendela Excel yang sebelahnya. Lalu bagaimana untuk pengaturan membagi layar menjadi bersebelahan atau side by side? Ya anak-anak, ini video cara mengatur jendela monitor komputer menjadi side by side ya, materi hidup dengan Excel. Ya, pertama buka dulu Google, dimana langsung ke YouTube channel Bapak untuk membuka materi ini. Ya, Abah Hanan ya channelnya. Nah, fotonya foto Bapak. Lalu langsung juga buka ya, Excel. Ya, geserkan. Ya, nanti Bapak materinya akan simpan di playlist work ya. Oke. Kita sudah saja. Nah, kita kembalikan lagi ke soal. Jadi pastikan kalian menyelesaikan ini ya, ketik ulang dulu mulai dari sel A1, lalu di sel A3 nomor B, C, D, E ya, ini sampai kolom F itu grade, jangan loncat-loncat. Nah, lalu untuk mengetik urutan number tidak usah 1, 2, 3 dan seterusnya, cukup 1, 2 misalkan, lalu tarik juga di sini ya, di drag ya. Nah, jadi demikian untuk materi analisis data yang part 1 itu. Nanti kalian lanjutkan dengan pengerjaan yang sudah Bapak perintahkan. Untuk pengumpulan ya bisa melalui screenshot ataupun email ya, screenshotnya ke WhatsApp ataupun email. Oke, untuk sekarang kita sudahi saja dulu ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian tidak puas, dan untuk pertanyaan tidak usah berkecil hati, langsung saja ya buat dari Bapak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.